Halo guys, nama saya Tiasa Istiawati, nomor 27. Dan saya Melinda Diwadani, nomor 18. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Cina ASEAN Free Trade Area. simak terus ya video kami. Latar belakang terbentuknya organisasi Chinese Free Trade Area atau CAFTA merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara ASEAN dan China. Gagasan berdirinya AFTA berawal dari keinginan negara-negara ASEAN dan China untuk melakukan kerjasama di sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. Proses berdirinya CAFTA berlangsung secara bertahap melalui perundingan dan negosiasi antara kepala negara China dan ASEAN. Proses perundingan berlangsung secara intensif dari tahun 2001 sampai 2007. Tujuan dan negara anggota. Pada awal pembentukannya, CAFTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Hingga saat ini, semua negara anggota ASEAN tergabung dalam CAFTA. Pembentukan CAFTA bertujuan untuk mendorong laju perekonomian di negara ASEAN dan Tiongkok. CAFTA diharapkan dapat memperluas jaringan perdagangan ke seluruh wilayah kekuasaan ASEAN dan Tiongkok dengan tarif yang sangat rendah. Adapun tujuan utama CAFTA yaitu 1. Meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Kedua, memperdalam keterbukaan kepada dunia luar secara menyeluruh. Ketiga, menyesuaikan struktur Guangxi. Nomor 4, membantu meningkatkan daya saing industri. Nomor 5, meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam bidang iptek, pendidikan, budaya, kesehatan, ekologi, dan sosial. Tanggal dan tempat pembentukan organisasi. Kerjasama ini ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Pembentuknya ialah negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Program organisasi. Untuk mencapai tujuannya, CAFTA menerapkan beberapa program utama yaitu 1. Menerapkan sistem perdagangan bebas. 2. Meningkatkan akses pasar barang dan jasa. 3. Mempermudah peraturan dan ketentuan investasi. 4. Melaksanakan konferensi rutin antar negara anggota. Hasil organisasi. Sejak dibentuknya CAFTA, China telah membuat terobosan jatuh ke dalam ekonomi ASEAN. Perdagangan antar China dan ASEAN mencapai 193 miliar dolar pada 2009, meningkat 4 kali lipat sejak tahun 2003. Peningkatan ini telah membuat China mitra dagang ketiga terbesar ASEAN, menggantikan Amerika Serikat dan selanjutnya hanya ke Jepang dan Uni Eropa. Dampak positif. 1. Memberlakukan CAFTA menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar domestik China dan ASEAN. Sejumlah produk barang dan jasa non-produksi mampu bersaing dengan produk domestik di kawasan ASEAN dan China karena harganya yang lebih kompetitif. 2. Menjadi motivasi negara anggota untuk menciptakan produk masyarakat yang kreatif dan kompetitif secara ekonomi. Dampak negatifnya. 1. Meningkatkan pengangguran karena adanya PHK pengusahaan untuk mengurangi beban tenaga kerja akibat berkurang permintaan. 2. Barang dari China terkenal murah hingga menurunkan penjualan produk dalam negeri. 3. Menurun industri manufaktur dalam negeri karena kalah saing dengan produk China.